wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah alladzi nahadal ulama binahdatihim nahadatil ummah wa khatahu tuta mustaqima wa salaka bihi ahlus sunnah wal jamaah. Wassalli wa sallim ala kasibil ummah wa ala sabil ummah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Ashabul fadil wal hikmah Sayyidil alim al fadil kersana AA sekurang sadayana Rois Surya Jamiah Nahdlatul Ulama pengurus cabang Kabupaten Bandung Barat. Berikan aplaus buat beliau yang tidak pernah ada yang mengguru ini kabunggur Apih itu acara ranting kali apa deh? Kirain Apih itu suruh ketuban jajak sugante acaranya kan acara cabang lah kayak gini gitu. Coba kalau Yarham almarhum pun guru itu acara ibnu tingkat apa kecamatan di Tuban tebi-tebi di Tasik kami pernah jajak hadir itu menuju zaman beliau kabunggur Rois Am tos Rois Am gitu. Abi melihat AA di mana-mana asal kegiatan emut kabunggur emut kabil oleh alhamdulillah Kiai Haji Muhammad Ilyas Rian. Mudah-mudahan mugia panjang yuswa AA teras atur nuhun masih tiasa ngabimbing abdina sadayana abdi para putra AA, para putra murid masih berjuang keras di jamiah. Insya Allah Bandung Barat ini adalah Pak Bupati salah satu base kekuatan Nahdiyin yang terkuat Numawi upami sarang NU di Bandung Barat sinergi apapun program-program pembangunan di Bandung Barat ini tidak akan susah akan terlaksana sukses. Sini ada juga orang tua saya Sahabal Fadilah Kersana Wak Ketua MUI teras pangresa Pak Ketua Tanfidia Jamiah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung Barat lanjut Kang Haji Agus dan Pak Yayat. Ini ada adik saya anak muda yang energik Kang Asep Dedi, terima kasih bisa hadir dan semua ini jangan kelewat Dewan Suro Patayat tadi. Jadi kalau di Kabupaten Bandung saya ketemu HCI suaminya Budaya Yu kemana-mana di mana ada Budaya Yu dunia ayah HCI di mana ada teis pasti ayah Kamang Ilman karena Dewan Suro Patayatnya itu. Nah, jadi itulah emang apa seninya dalam perjuangan di Patan Bupati kayak demikian. Yang sangat saya banggakan ini pimpinan kita di Kabupaten Bandung Barat Pak Bupati Bandung Barat yang ya stylish karena beliau ini adalah selebriti. Jadi lamun ninggal Kang Hengki gitu kita zaman Abi Bala kan zaman di Cipasung teh ini apa deh? Ari ayeuna mah kan rada ngembang kino wajar kita loba ting apa loba ting ngopi gitu nya. Karena Kang Hengki pasti dijaga sahabat senianya gitu. Sahabat-sahabat semua para pimpinan OKP di sini ada KNPI, ada Karang Taruna, kemudian juga teman-teman ini paling utama saya dari pengurus Jawa Barat dulu, TNI Ketua PW Patayat Nahdlatul Ulama Jawa Barat dan skuadnya ini dikawal terus ya. Jadi emang saya melihat ada perubahan sekarang di Patayat Bandung Barat ini. Apa di Patayat Jawa Barat setelah beliau dilantik koordinasi, ayo saya punya program gini tinggal placementnya nanti sinergi kayak tadi di LKK semua kabupaten itu saya bisa wujudkan kan ya. Tinggal Bandung Barat saya minta tanahnya aja dihibahkan ke Patayat, saya yang bangun BLKK-nya untuk apa? Untuk Patayat Bandung Barat. Muslimat sama Pak Bupati. Ya, tinggal nanti termasuk banyak PR saya Bupati di Bandung Barat ini. Mitra saya aja dua yang sampai saat ini dulu zaman Bupati lama itu tidak selesai. Saya minta kantor untuk Polres dan saya minta kantor untuk Kajari karena anggarannya dari APBN karena mitra saya itu di Komisi 3 dan kemarin sudah waktu saya kunjungan ke Jawa Barat ini PR besar buat saya karena saya ini mimpin badan anggaran upami daerah tadi bangun muka saya kayaknya sumpah jabatan saya waktu dilantik itu mentengah bangun tak sadosa gitu lah ya
Kewajiban Pak Bupati tinggal siapkan lahannya saja, itu tinggal saya yang bangunnya nanti Pak. Gitu. Semua. Sahabat-sahabat semua ini pengurus Patayat, termasuk yang Patayat Menjelang Muslimat, Ibu Ketua ya Teis. Tadi aduh sedih bener. Lamun sudah dideklar Ketua Patayat Provinsi, selamat Teis Menjelang Muslimat gitu ya. Jadi sedih bagaimana? Karena apa? Pak Bupati kalau kita di NU, saya diundang pertama sama muslimat, semangatnya mungkin lah speednya 50%. Kalau Patayat yang undang ada naik sedikit. Apalagi kalau IPPNU yang undang saya, ini saya ada semangat kalau IPPNU yang undang saya. Jadi bisa kita compare ya antara Patayat dengan muslimat. Jadi makanya hati-hati Ibu Bupati kalau ke Patayat harus dikawal juga Pak Bupati. Karena tingkat usianya tadi ada batasannya di bawah masih lumayan lah, masih menarik dipandang gitu. Sahabat-sahabat semua, pertama saya sampaikan bahwa peran perempuan ini kenapa? Saya itu kemarin baru pulang 3 negara di Emirat, sekalian nonton bola Pak kemarin. Saya ketemu Majelis Syuro, Wakil Ketua Majelis Syuro, Wakil Ketua DPR-nya Qatar. Itu Dr. Hamdan, orang pinter, membawa Qatar juga dia maju, ya. Jadi dulu kalau kita punya satu kesimpulan, negara-negara Arab ini kan monarki, kerajaan. Tapi sekarang udah bergeser. Legislatifnya sendiri itu sudah bisa mengimbangi bagaimana si raja memimpin pemerintahannya. Saya temukan kemarin. Saya tanya ke Dr. Hamdan, berapa persen perempuan parlemennya dari jumlahnya nggak banyak, di Qatar itu cuma 40 orang lah ya, 40 sampai 45 orang, katanya dia 15 orang, berarti kalau itu lebih dari 30%. Ya, di kita ini sekarang ya, di undang-undang pemilu, di undang-undang partai politik juga itu keterwakilan perempuan baru mampu 30%. Itu di Qatar. Saya lari juga ke Emirat, ketemu ya. Itu anak-anak muda seusiaan Patayat, enak dipandang Pak Bupati, karena orang Arab marah langsung memang sedang kayak gitu, jadi rada betah hari tadi Emirat itu. Apalagi dia menyampaikan kami di sini 50% laki-laki, 50% perempuan. Cuma yang dipilihnya yang 50% oleh rajanya, 50% pemilihan langsung. Termasuk di Saudi agak bergeser memang. Dulu kan Saudi ya menghargai gender ini agak susah. Saya kemarin langsung ketemu dia, ternyata parlemen perempuannya sekarang udah maju. Nah disinilah jadi Indonesia kalau misalkan sekarang, termasuk saya di program nasional tentang SDM PN1 fokus, karena selama ini saya ini kalau di Kabupaten Bandung Barat Hilman menjadi Dewan Syuro, kalau di Jakarta Dewan Syuronya ya walaupun isi saya hanya di kepengurusan tingkat bawah, saya selalu menjadi sandaran teman-teman Patayat yang tingkat pengurus pusatnya semua. Dari mulai mau kongres, mau kemarin Mukernas segala macam, pasti datang dulu ke lantai 18 ya. Karena ya satu-satunya sandaran teman-teman Patayat ini ya partai politiknya menjadi sandaran gunung apa adalah nawan-nawan ya bintang salapan gitu kan. Jadi selalu Mukernas seperti ini jalan gitu. Ini aja rekor percap menurut kami dilihat dari jawab-jawab atau benai gitu, padahal pasukan kita sudah kita siapkan semuanya, sudah rapi. Pokoknya balik aman lah teh kabahan naik. Jadi mau mogok bensinnya yang penting medan. Nah itu jadi saya selalu fokus bagaimana peran perempuan ini, termasuk saya sampaikan tentang ambil laporan sebagai pemilik saham partai ini ya. Jadi upami PKB, saya pimpin itu udah 4 tahun Pak Ketua Fraksi, udah 4 tahun. Saya memimpin fraksi PKB ini teteh-teteh perlu diketahui. Berjuangnya itu bukan diregulasi, perjuangan undang-undang tentang minerba, bukan. Berjuang tentang misalkan sekarang jalur bisnis apa, bukan. Perjanjian ekonomi apa, enggak. Yang diperjuangkan PKB apa coba? 1, undang-undang TPKS. Tadi yang disampaikan oleh Bupati. Bagaimana
Fraksi PKB berjuang regulasi untuk keumatan, terutama kaum perempuan yang dititipkan oleh TNI. Sekarang teh mohon dukungannya nih, ya Anggia yang pimpin, mantan Ketua Umum PW Pataya. Dia sekarang menjadi inisiator Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Di sana memprotek hak-hak perempuan, terutama hak-hak cuti hamil perempuan yang bekerja seperti di Jepang kan Pak, di Korea ya, itu sangat dihargai. Ulah misalkan ayeuna hamil karek kamari ngalairkeun kudu masuk digawe. Dulu gak jelas juga jaminannya. Itu makanya itulah yang sedang kita inisiasi sekarang. Saya laporkan juga ke Pataya karena inisiatornya adalah dari Pataya, itu tentang Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, diantaranya adalah jaminan terhadap hak-hak perempuan pekerja, terutama hak-hak cuti hamil, hak-hak banyak juga kita protek di sana, termasuk itu menjamin orang tuanya bapak nauge, bukan hanya istrinya. Ketika istrinya melahirkan, suaminya itu diprotek juga dalam undang-undang itu dapat cuti melahirkan istrinya itu. Jadi aman-aman kalau kayak sekali gede menang cuti tetap dan dibayar gajinya. Nah itu, ini yang lagi diperjuangkan oleh sahabat Anggia Ermarini, ya, sahabat mantan Ketua Umum Partai yang kemarin. Itu. Kemudian juga dari sisi afirmasi kita, keberpihakan di budgeting, di anggaran Pak Bupati. Jadi selama ini bagaimana untuk pemberdayaan kaum perempuan itu ya semua hanya menjadi lip service saja, ya. Semua bicara tentang hak perempuan, bicara ini. Tadi yang disampaikan TNI itu betul-betul fokus bagaimana PN1, program nasional 1 ini didorong untuk penciptaan sumber daya manusia yang qualified. Sekarang perempuan ini juga sudah bergeser. Kakung kurma, geslah, urang mah awewe, gelet lengkap, tong pipiluan dina politik segala macam kayak demikian. Sekarang tidak. Ini generasi muda anak-anak NU ini semua se-Indonesia sudah berpikir lebih maju lagi bahwa kami adalah harus menjadi bagian penentu kebijakan di Republik ini. Itu yang disampaikan oleh teman-teman Patayat kemarin dan sering diskusi dengan kita. Ayo, Teh ini tadi menyampaikan, bayangkan saja, Teh ini harus tahu apa yang dilakukan oleh PW, bikin MOU, ya, bahkan dengan pengurusan tingkat pusatnya dengan PP Muhammadiyah tentang bagaimana penyusunan administrasi organisasi itu dengan lembaga luar. Karena dulu bareng-bareng di HAMI sering di BP2M kita itu sudah biasa dengan NGO, ya, kita zaman bagaimana dulu sosialisasi tentang keluarga berencana, hadirnya saya itu dari dulu bareng-bareng Pak, karena saya bersanitasi. Jadi pun bagelah karek panggil ayeuna. Kayak gini bagelah meninggali abdi namanya jadi melengkung jadi bagelah menggang jadi gitu. Gak baheula beda ini gitu. Baheula itu ya zaman abdi di pondok emang tidak sebesar seperti ini. Stylenya emang beda gitu lah, mentah gitu kira ada kurang pede gitu lah. Oh, kumaha. Jadi apa yang diperjuangkan TNI ini sahabat-sahabat harus tahu penataan organisasi. Termasuk ini di Kabupaten Bandung, saya sampaikan karena putri saya ini sekarang sudah mulai geser komunikasi dengan teman-teman Patayat, di Pangalengan. Jadi pelatihan manajemen organisasi yang turun putri saya Pak Bupati. Itu dia kuliah di Ipo dan emang match sama teman-teman Patayat di Kabupaten Bandung. Jadi setiap minggu kemarin di Tanjung, di Calengka, terus sekarang di Pangalengan. Tadi mau berangkat aja, Pak minta duit kemana? Wah mana macam gitu. Ujung gitu bersama. Patayat acara kayak gitu. Ya udah, jangan lupa kamu kalau udah ngomong, ya jangan lupa kasih duit, ya karena teman-teman itu perlu supporting. Kalau nggak disupport nanti nggak jalan organisasinya. Oh siap, karena kamu mau berusaha udah bisnis. Kasih bekal lah, biasakan. Tapi mendidik dia juga bagaimana untuk hadir di tengah-tengah keluarga besar NU itu untuk bisa ada makna dan arti itu. Lagi diberikan kelebihan dari kita Bupati ya, karena jadi kewenangan anugerah, ada kemampuan dengan tanda tangan, dengan kekuasaan juga, apapun juga kita akan sedekahkan
kekuasaan ini untuk apa? Kemaslahatan umat. Karena prinsip kita dalam membangun umat ini, ya, bangun pun keur dibere kekuasaan jeung ayeuna ya rezeki gitu Pak Bupati. Jangan sampai kita tadi ya biasa mah tong mobilna tilas supaya pada maparinan ka rakyat. Karena gini Pak Bupati, gampang. Ya, karena saya lihat bingkai anggaran itu APBD seperti ini, slot DAU-nya seperti apa, DBH-nya seperti apa. Bandung Barat ini ya sekarang yang non in marking itu saya naikin juga Bupati DAU-nya ya. Nah, kemudian juga dapat pembagian DBH-nya lumayan ada agung ya gitu ya, sedikit hibah kapatayan mengawe gitu lah anu pilas gitu. Nah, jadi nanti saya bantu lagi lah ya. Nanti saya bantu lagi dan abdi juga punten sampaikan teman-teman semua Haji Jujun jarang panggil tetapi hadirnya Haji Jujun ku Bapak Ibu Karawas jalan ngageleser itu saya hadir di sana ya. Tanya beliau gitu ya. Kemudian juga fasilitas bagaimana peningkatan pangan yang ada di Bandung Barat saya hadir. Rumah sakit ya tinggal Pak Bupati apa yang diperlukan bicara saya bantu lagi Pak Bupati ya. Karena dapil saya ini Kabupaten Bandung Barat Sumpah Jabatan Abdi itu adalah memperjuangkan aspirasi dari daerah pemilihannya gitu. Jadi saya nggak melihat warna atau apapun Pak Bupati dari warna apa, saya warna apa, saya akan ikut bangun Bandung Barat Pak Bupati ya. Itu. Jadi sahabat-sahabat semua, tolong sampaikan pada semua dan ini silakan bermusyawarah dengan elegan, dengan sejuk, karena kita itu jabatan tadi jabatan ketua partai itu bukan untuk menjadi bagian satu alat apapun, tapi hikmat kita untuk Nahdlatul Ulama memimpin kaum perempuan muda NU di partai NU betul-betul mabdakna tempat kita mulai niatnya itu adalah benar-benar ikhlas berjuang kita ingin menjadi bagian daripada pasukan yang berhasil Asari ya. Jadi jangan sampai ada mensaur ama ayat berdun akhwal itu karena habis sahur bapak kapungkur berjuang jun pula ayat gordun akhwal gordun minna akrod ya gitu ayat gorod ada tujuan tentu yang mengganggu keikhlasan perjuangan kita. Itu di Ibnu Athaillah Sakandari nyampaikan ulah ayat gorod mulai lamun geus tegak lurus urang pengabdian hikmat ikhlas insyaallah barokah di urang sadayana. Itu saja mungkin sambutan dari saya, tidak panjang karena ini bagian sama tadi kebahagiaan saya juga bisa punya waktu untuk bersama-sama dengan Partai Bandung Barat. Walaupun tadi Ketua Panitia bilang itu rada gembur ngadek-dek sama Kang Haji can datang gitu. Padahal pasukan Abi dari kemarin sudah datang di sini ya. Intinya itu saja, salam buat keluarga semua, sehat selalu. Silahkan pilih ketua dan kukukan ketua kalau bisa aklamasi lah. Karena proses musyawarah itu, ya proses musyawarah itu, Abi di DPR sekarang Pak Bupati sudah tidak ada yang namanya voting, ya. Kecuali kalau undang-undangnya ini harus voting, kita voting. Ya kalau misalkan sekarang ini memilih bisa musyawarah mufakat, kita musyawarah mufakat, tinggal umumkan. Dan kan Pak Ketua PC, akhirnya Abi di DPR sudah mengurangi yang namanya voting. Jadi voting ini bisa ada efeknya, tidak bagus. Kalau musyawarah ngumpul, karena penentu kebijakan di Jakarta ini 9 orang Pak. Namanya satu Utut Adianto. Kalau sudah kumpul 9 orang ini selesai urusan negara. Yang kedua Kang Muzakan, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua Fraksi Golkar Kang Muzakan, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Fraksi Nasdem itu Robert Rob, Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Samsurijal, Ketua Fraksi Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian Ketua Fraksi PAN itu PKS Pak Kiai Jazuli di Serang di Banten, Kang Jazuli Zueni itu senior Abi, kemudian Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay dan P3 Apimu sekarang kumpul 9 orang, gak perlu ada voting di paripurna, selesai, ketok, boh gitu. Jadi sekarang ini betul-betul demokrasi di kita jaga dan perbedaan pendapat bisa duduk bareng. Kita sudah dewasa dalam berdemokrasi, tinggal ya menyelesaikan di tingkat bawah ini bagaimana
komunikasinya, sosialisasinya harus Mak, betul-betul baik. salam, Mak. Cukup ngumpul 9 Oh, orang atuh negara teh, cenah. selesai Pak. Yang penting bagaimana Nya sanak we. kemarin hebatnya pemerintahan ini ya terutama di breakdown sampai tingkat kabupaten kota, kabupaten juga punya andil. Mohon ke Kita ini KPB. bukan hal yang mudah menghadapi Dan? goncangan badai Covid. Tetapi semua Teu bisa aktif selamat, we. semua Aktif bisa gitu. sehat. Telepon dan atuh. Ini bagian Telepon. daripada bagaimana kekompakan kita punya rasa keterpanggilan. Perbedaan dijauhi dulu, tapi ini hal yang paling darurat harus bersama-sama kita selesaikan. Kita gotong royong, KB babarengan, KB urang siri tulungan. Inilah bagian daripada budaya orang Indonesia. Terima kasih atas adilnya Pak Bupati juga dan teman-teman Patayat. Lapor juga kami ke kami waktu mau kongres. Nih kiprah Patayat di tengah apa? Di tengah Covid yang dilakukan seperti ini. Jangan berhenti untuk kita berbuat baik terhadap sesama. Ya, jangan berhenti karena kebahagiaan kita itu di organisasi, apalagi di NU satu, bisa membahagiakan orang, bisa bermanfaat buat orang. Itu adalah suatu ladang amal pahala buat kita. Terima kasih. Pun masyarakat Makadan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.